Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi emosi. Klasifikasi emosi adalah kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Kerap kali dianggap sebagai emosi yang paling mendasar, primary emotion. Situasi yang membangkitkan perasaan-perasaan tersebut sangat terkait dengan tindakan yang ditimbulkannya dan mengakibatkan meningkat ketegangan. Slide selanjutnya, rasa bersalah bisa disebabkan oleh adanya konflik antara ekspresi impuls dan standar moral atau impuls expression versus moral. Rasa bersalah dapat pula disebabkan oleh perilaku neurotil, yaitu ketika Mbak Elva kurang jelas, monggo dilanjut. Yaitu ketika individu tidak mampu mengatasi problem hidup seraya menghindarinya melalui manuver defensif yang mengakibatkan rasa bersalah dan tidak berbahagia. Ia gagal berhubungan langsung dengan suatu kondisi tertentu, sementara orang lain dapat mengatasi dengan mudah. Menghukum diri sendiri. Perasaan bersalah yang paling mengganggu adalah sebagaimana terdapat dalam sikap menghukum diri sendiri. Si individu terlihat sebagai sumber dari sikap bersalah. Rasa bersalah tipe ini memiliki implikasi terhadap berkembangnya gangguan-gangguan kepribadian yang terkait dengan kepribadian, penyakit mental, dan psikoterapi. Slide selanjutnya, monggo Mbak Elva. Rasa malu berbeda dengan rasa bersalah. Timbulnya rasa malu tanpa terkait dengan rasa bersalah. Seseorang mungkin merasa malu ketika salah menggunakan garpu hadir dalam pesta makan malam yang terhormat, tapi ia tidak merasa bersalah. Ia merasa malu karena merasa bodoh dan kurang bergengsi di hadapan orang lain. Orang itu tidak merasa bersalah karena ia tidak melanggar nilai-nilai moralitas. Sekian dari presentasi yang kami jelaskan dari klasifikasi emosi. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Saya mau bertanya Mbak Happy. Ya. Silahkan. Bentuk perasaan bersalah yang tidak sehat itu seperti apa saja? Bentuk perasaan bersalah yang tidak sehat itu seperti apa saja? Terima kasih. Terima kasih Mbak Meka.
Saya akan ulangi pertanyaan Mbak Mega. Bentuk perasaan bersalah apa saja yang tidak sehat? Terima kasih. Mungkin dari yang lainnya. Mbak Epi, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana luka psikologis yang timbul dikala seseorang tersebut merasa bersalah yang terlalu berlebihan? Terima kasih. Sama-sama. Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Mbak Syera? Bagaimana luka psikologi yang timbul dikala seseorang tersebut merasa bersalah yang terlalu berlebihan? Bagaimana Mbak Epi? Bagaimana luka psikologis yang timbul dikala seseorang tersebut bagaimana Mbak Syera? Lupa. Seseorang tersebut merasa bersalah yang terlalu berlebihan. Saya ulangi, bagaimana luka psikologis yang timbul dikala seseorang merasa bersalah yang terlalu berlebihan? Iya. Terima kasih Mbak Syera. Sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, saya akan menjawab yang pertama dari Mbak Mega. Pertanyaannya, bentuk perasaan bersalah yang tidak sehat itu apa saja? Ada 3 bentuk dari rasa bersalah yang tidak sehat, yaitu rasa bersalah yang belum terselesaikan, yang kedua rasa bersalah dari orang yang selamat, dan yang ketiga rasa bersalah karena berpisah. Saya akan menjelaskan dari 3 bentuk tadi. Yang pertama, rasa bersalah yang belum terselesaikan. Bisa saja terjadi karena kita tidak menyadari bahwa kita kurang terampil dalam meminta maaf terhadap orang yang telah tersakiti. Rasa bersalah ini juga dapat terjadi akibat perbuatan yang telah kita lakukan terhadap orang itu terlalu besar sehingga sulit bagi dirinya untuk memaafkan kita. Sementara itu, perasaan bersalah juga dapat muncul tanpa tahu secara jelas di mana letak kesalahan yang sudah diperbuat. Bentuk perasaan bersalah seperti rasa bersalah dari orang yang selamat itu dari kecelakaan, bencana, atau tragedi yang mengerikan, dapat menyalahkan diri sendiri karena selamat dari peristiwa tersebut. Mereka berpikir, kenapa diriku saja yang selamat tetapi mereka tidak. Bentuk perasaan bersalah yang selamat dari kecelakaan tersebut sangat sulit dan rumit disebabkan mereka tidak tahu yang harus dilakukan untuk menebus rasa bersalahnya. Yang terakhir,
Perasaan bersalah karena berpisah. Ini suka dikaitkan dengan muncul saat kita merasa ada keterikatan dengan orang lain, seperti keluarga atau teman. Kemudian ketika keputusan yang kita buat seakan-akan berlawanan dari aturan dan harapan mereka, maka kita akan merasa tidak enak dan bersalah. Tadi penjelasan dari bentuk-bentuk perasaan bersalah yang tidak sehat. Gimana Mbak Mega? Jadi bisa dikatakan kalau dengan rasa bersalah tidak sehat seperti itu perlunya penanganan secara khusus ya Mbak Evi. Entah itu dari pihak keluarga atau dibawa ke psikiater atau apa seperti itu. Iya, ya betul Mbak Mega. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Evi. Iya, sama-sama Mbak Mega. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Sera. Bagaimana luka psikologis yang timbul dikala seseorang tersebut terlalu merasa berlebihan, terlalu merasa bersalah? Luka psikologis yang timbul dikala seseorang merasa bersalah yang terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan dua macam luka psikologis. Kedua luka ini sama-sama akan meracuni dan mempengaruhi kualitas hidupnya sendiri. Pertama, berdampak pada keberlangsungan hidup dan kebahagiaan hidup. Kamu menjadi tertekan secara emosional dan sulit untuk fokus pada kebutuhan dan kewajiban diri. Pada akhirnya, seseorang tersebut menyalahkan dirinya sendiri secara terang-terangan. Dan yang kedua, menimbulkan kekacauan pada hubungan dengan orang lain. Rasa bersalah yang berlebihan dan belum terselesaikan akan mengganggu serta membatasi komunikasinya terhadap orang yang pernah dia sakiti. Dan seseorang tersebut menjadi sulit untuk kembali berhubungan seperti dulu kala sebelum kesalahan ini terjadi. Yang ada malah akan muncul ketegangan maupun kecanggungan yang berdampak tidak baik bagi dirinya sendiri. Begitu dari penjelasan yang psikologis terlalu berlebihan di saat mereka merasa bersalah. Gimana Mbak Syera? Terima kasih atas penjelasannya Mbak Happy. Sama-sama Mbak Syera. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, diperjelas lagi, silahkan. Mau lihat PPT-nya tadi Mbak? Ya, sebentar.
saya mau bertanya, Mbak. Di situ kan ada emosi, apa itu? Rasa bersalah, terus apa tadi? Yang lainnya? Rasa bersalah, rasa malu. Tiga poin, Mbak ya. Dan menghukum diri sendiri. Oke, rasa bersalah, rasa malu, emosi, dan menghukum diri sendiri. Bagaimana cara meminimalisir dari 4 poin tersebut? Apakah ada cara efektif? Apakah ada cara efektif agar bisa mengontrol rasa emosi, rasa bersalah, atau yang 4 poin tersebut? Terima kasih Bang Poces. Pertanyaan dari Bang Poces, bagaimana cara apa Pak? Pak, meminimalisir apa? Maaf. Meminimalisir apa? Cas. Memani me, meminimalisir. Bagaimana cara jangkrik? Bagaimana cara meminimalisir? Bagaimana cara meminimalisir atau cara efektif dalam mengatasi emosi tadi ya Bang ya? Ya, emosi, rasa bersalah, dan yang lainnya. Mungkin dari cara yang pertama itu mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan, seperti menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi. Yang kedua, mengendalikan diri dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Pada umumnya orang tidak mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul. Dengan demikian mereka langsung lumpuh dan dikuasai oleh pikiran dan perasaan mereka. Misalnya, seseorang menghina atau menyinggung kita marah. Nah, kalau kita tidak sadar atau waspada, maka saat emosi marah ini muncul dengan begitu cepat, tiba-tiba kita sudah dikuasai kemarahan ini. Jika kesadaran diri kita bagus, maka kita akan tahu saat emosi marah ini muncul. Kita akan tahu saat emosi ini mulai mencengkram dan menguasai diri kita. Kita tahu saat kita akan melakukan tindakan bodoh
yang seharusnya tidak kita lakukan saat kita berhasil mengamati emosi, maka kita dapat langsung menghentikan pengaruhnya. Kalau masih belum bisa atau dirasa berat sekali untuk mengendalikan diri, larikan pikiran kita pada prinsip moral. Biasanya kita akan lebih mampu mengendalikan diri. Bagaimana jika kita sudah melakukan jurus 1, prinsip moral, dan jurus 2, kesadaran? Ternyata kita tetap sulit mengendalikan diri. Maka kita akan melakukan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu cara perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri. Misalnya, apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksinya saya seperti ini? Mengapa saya marah? Apakah alasan saya marah ini sudah benar? Kalau saya marah dan sampai melakukan tindakan yang bodoh, nanti reputasi saya rusak. Kan saya yang rugi diri sendiri. Dengan melakukan perenungan, kerap kali maka kita akan mampu mengendalikan diri. Prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Saat emosi aktif, maka logika kita tidak akan jalan. Demikian pula sebaliknya. Jadi saat kita melakukan perenungan atau berpikir secara mendalam, maka kadar kekuatan emosi atau keinginan kita akan menurun. Begitu, Bang. Yes. Oke, Mbak. Happy. Mantap. Terima kasih Mas Borges pertanyaannya. Mungkin dari yang lain teman-teman. Gimana teman-teman? Silahkan bertanya. Mbak Fitri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang Ya, saya hadir mau bertanya. ya. Di PPT tadi kan ada gini, pertanyaan saya, apa perbedaannya rasa bersalah dan rasa malu? Tolong dijelaskan perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Fitri. Untuk pertanyaan Mbak Fitri, apa perbedaan dari rasa bersalah dan malu? Pertama, rasa malu menyangkut kegagalan seseorang, sementara kesalahan menunjuk pada kegagalan dalam melakukan sesuatu. Orang-orang yang malu percaya bahwa sesuatu
pada dasarnya salah dengan mereka sebagai manusia. Sementara orang-orang yang bersalah percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang harus diperbaiki. Perbedaan utama kedua adalah bahwa orang-orang yang dipermalukan biasanya terganggu oleh kekurangan mereka, sementara orang-orang yang bersalah memperhatikan pelanggaran mereka. Perbedaan yang ketiga antara rasa malu dan rasa bersalah adalah orang yang malu takut ditinggalkan, sementara orang yang bersalah takut akan hukuman. Alasannya orang yang malu takut ditinggalkan adalah karena dia yakin dia terlalu cacat untuk dicari atau dihargai oleh orang lain. Rasa malu bisa lebih sulit disembuhkan daripada rasa bersalah. Karena ini soal tindakan orang daripada tindakan spesifik. Orang yang malu itu menyembuhkan dengan mengubah konsep dirinya sehingga dia mendapatkan harga diri dan harga diri baru. Mudah untuk melihat bagaimana rasa malu dapat menindaklanjuti perasaan bersalah atau bagaimana bisa memberi makan rasa bersalah. Dua emosi itu bisa seperti pintu putar yang membuat orang terjebak dalam putaran terus-menerus. Jadi, bentar, saya masih proses berpikir ya. Jadi itu tadi perbedaannya rasa malu sama kesalahan ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Happy atas jawabannya. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Dan itu Gimana Pak Engkin? Ini yang hadir hanya 6. Ya. Baik. Untuk kelompok ini, untuk pertemuan ini sangat sudah ada respon dari anggota yang lain. Cuman ini separuh ya yang hadir. Iya Pak, separuh Pak. Iya Pak. apa? Yang lain kemana ya? Yang lain mungkin nggak ada paketan Pak. Wah, kok langsung. Iya Pak, ini corona Pak. Ada yang keluar sendiri gitu Pak. Ada yang itu Pak. Ada seminar. Untuk yang Tresya tadi katanya drop. Ada yang putus nyambung Bapak tapinya Pak. Sebenarnya nggak bagus Pak. Diki kemana? Diki nggak pernah ikut. Seminar. Ini sebenarnya kelompoknya Diki juga Pak. Iya. Baik, untuk materi yang disampaikan kelompok ini sudah cukup jelas ya. Sudah Pak. Saya menambahkan sedikit terkait rasa bersalah begitu ya. Iya Pak. Bisa Misalkan dalam
dalam diri kalian terkadang misalkan kuliahnya terlambat atau tidak mengikuti perkuliahan, kan kadang muncul rasa itu tiba-tiba. Saya kok nggak pernah kuliah, nilai saya kenapa? Muncul nggak rasa bersalah itu? Karena nilai Anda C, Anda menyadari bahwa oh iya ya, saya tidak menyadari misalkan, atau tidak pernah, Yos, atau tidak pernah, Yos. Pastinya muncul lah Pak. Ya, secara manusiawi kadang kan, oh iya, kadang begitu. Istilahnya itu kan biasanya, iya, itu muncul rasa bersalah secara tidak langsung. Kadang rasa bersalah itu tertutupi oleh rasa egoisnya masing-masing, sehingga tidak pernah muncul. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan oleh penyaji dengan panjang, dengan detail gitu ya. Saya kira sudah terjawab semua pertanyaannya. Untuk pertemuan berikutnya siapa? Pertemuan berikutnya siapa ya? Minggu depan siapa ya? Tresya Pak. Tresya. Mas Bagas sama Diki Pak. Noni sama Mbak Anis. Tolong diingatkan ya. Ya Pak, siap. Iya. Oke. Oke, tadi yang bertanya